صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yanahu wa ta'ala, wa astaghfiruhu wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Dan pertama dan yang paling utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah, karena dengan kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Maka dari itu, marilah kita awali dengan mengingat kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW, maka ada kaum Muhammad, kalaulah ada sekumpulan kaum, kalaulah ada sekelompok orang atau sekumpulan orang duduknya di rumah Allah, la yazkuruna Allah azza wa jalla, la dimulai mengingat kepada Allah, la yusalluna ala nabi, tidak yang berselawat kepada Nabi, lepas itu tidak diawalinya hasratan fi yaumal qiyamah. Itulah orang yang paling merugi ketika di hari kiamat, kata Rasulullah. Berarti ialah awak itu awak di rumah Allah, Allah berkumpul awak di rumah Allah. Layak awak ingin kepada Allah, dan awak ingin kepada Allah, awak ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berarti awak telah digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang beruntung nantinya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ada orang yang paling sayang kepada Allah melainkan daripada Rasulullah. Tak ada orang yang paling takut awak masuk ke neraka Allah melainkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Rasulullah takut awak masuk ke dalam neraka Allah? Pernah suatu ketika Pak Rasulullah 3 hari 3 malam tidak keluar dari rumah. Bertanyalah sahabat kepada anaknya Rasulullah, yaitu Fatimah, wahai Fatimah, bahwa Rasulullah 3 hari tidak keluar dari rumah, yang menyebabkan itu bisa terjadi? Kata sahabat kepada Fatimah, baiklah Fatimah di rumah Rasulullah. Sesampainya Fatimah di rumah Rasulullah, Fatimah sedang mencari Rasulullah, sedang menangis. Ya Rasulullah, kenapa sudah 3 hari ini engkau tak keluar dari rumah? Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apa kata Rasulullah? 3 hari yang lalu ambo didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mati gambaran kepada ambo bahwasanya ada 7 pintu neraka. Dan salah satu dari 7 pintu neraka itu ada 1 pintu yang akan dihuni oleh umatmu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya wahai Fatimah, kata Rasulullah, tahukah engkau 3 hari 3 malam aku tidak bisa tidur, 3 hari 3 malam aku menangis kepada Allah, 3 hari 3 malam aku bersuci
memintakan ampun atas dosa-dosa umatku di Rasulullah. Mulai itu sayang Rasulullah kepada orang. Lalu adalah Allah itu Rasulullah. Rasulullah tak pernah minta banyak kepada bapakku. Rasulullah hanya membapasan bapaknya Rasulullah kepada Rasulullah. Maka itulah yang akan bagi syafaat nanti kepada dia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus masjid, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu para majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru agama, dan juga tak lupa para pemuda dan pemudi, seluruhnya kita yang hadir, hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan yang belum sunat. Insyaallah kita yang hadir lillahi ta'ala, memang karena Allah. Semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah seperti ini di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pepatah Minang mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang maka tak, bukan tak jodoh, tak sayang maka tak terjalin tali silaturahmi. Tadi yang mau nanya dari situ katanya, ada sebagian yang mencari kepada aku, mungkin sambil bertanya di dalam hati, sialah berceramah nanti ni kau. Dan biasa berceramahnya gaya-gaya ala nintai malaikat bangun, pikirnya agak beda dari yang lain. Mungkin bertanya, gimana tinggalnya, gimana rasanya. Yo lain orang berceramah kau tu indah. Kelapa tahu mana di mana iya no. Siapa yang malian pakai dukun beranak atau pakai bidan, mungkin timbul pertanyaan itu di dalam hati. Pertama, perkenalkan, nama Ambo Arsil. Ambo kini kuliah di Universitas Negeri Islam Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Kini Ambo dah semester akhir, insyaallah dalam proses penyusunan skripsi. Insyaallah kalau dilancarkan sebentar lagi akan tamat. Dan Ambo juga meminta doa dari Bapak dan Ibu, doakan supaya lancar capek Ambo di wisuda. Capek di wisuda, aku mau kasih capek di wisuda pakai baju hitam, bukan pakai baju merah. Ambo tinggal jauh resiko pun, Ambo tinggal di Sungai Tua. Ambo tinggal di Sungai Tua, karena kalian foto tanah, Kecamatan Pilatan Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, negara Indonesia. Di situ Ambo tinggal. Kamu Ambo berasal dari pesisir Surantia, tepatnya Langkai, karena kalian, dan yang mulia utara Suranti, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Di situ asalku. Berarti lah tahu nama Ambo bagi yang tahu. Beko tak punya di rumah, siaran mengisi-ngisi di muka tadi, antara antara orang tidak akan cinta dua, tak jadi solusinya gitu. Jadi Beko kok ada pertanyaan kalau bisa untuk menjawab. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan ini kita lah masuk di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Peristiwa itu disebut dengan Isra dan Mi'raj. Nah, mungkin peristiwa itu adalah hampir tiap tahun kita dengar dari ustaz-ustaz yang sering berceramah. Tapi orang ulang dia beli Ambo risiko sebenarnya bukan berceramah Bapak Ibu. Ambo tak mungkin menceramai Bapak Ibu. Ambo hanya mainkan ketiga lupa, menjagoan ketiga terlalu. Ambo sedang belajar kok salah tolong banaan, kok batu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kita tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa Bapak Ibu. Yang pertama itu disebut dengan Isra, yang kedua itu disebut dengan Mi'raj. Tapi kan orang awak kan itu loh penyakitnya Bapak Ibu, suka memperpendek, suka mengkait-kait, suka mempercepet. Kalau Isra dan Mi'raj itu baginya Isra Mi'raj saja, dibaca saja. Mulai itu jo nama Bapak Ibu, jadilah nama dikait-kait saja. Contoh namanya Abdul Rahman, kan cak artinya Bapak Ibu.
namanya Abdul Latif. Kalau orang Arab apa itu, ketika menyebut nyamuk itu sesuai jonamo yang dia. Kalau Abdul Latif itu panggilannya tetap Abdul Latif. Tapi kalau orang awam panggilannya apa? Tip-tip. Nah itu saya panggilannya. Nan paling parah mana? Namanya Muslim panggilnya Imoy. Nah itulah penyedia. Jadi Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang dimaksud jam Isra dan Allah yang dimaksud jam Mi'raj. Jangan sampai Isra kayak orang Isra kayak orang Mi'raj kayak orang Mi'raj kayak orang Isra dan Mi'raj tahanan tentu ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu, jadi makna dari Isra itu Bapak Ibu adalah perjalanan malam. Nah, itu yang dimaksud dengan Isra, perjalanan malam. Lalu Mi'raj itu artinya naik. Kalau Isra itu perjalanan pada malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi awak harus tahu loh, nggak lo kasado nama jalan malam itu disebut Isra apa itu? Sama je kalereng itu kan boleh, tapi tidak terasa kalau orang boleh itu disebut kalereng. Bola boleh jo, bodoh boleh jo, oleh boleh jo, cikambir boleh jo. Jadi tidak sagalo yang berjalan malam itu disebut dengan Isra. Jadi kalau ada lagi lagi ulang, nah suku kedua malam aja kalau dikira Isra. Kalau yang bertanya kemana kita, lagi sama Isra. Yang bangga. Jadi awak kalau ada nampak laki-laki dan suku kedua malam, tengah malam nampak awak mabuk kain tak sagalo, itu jadi kira Isra itu tausi dari rumah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari ayatnya supaya kita gampang untuk memahami apa itu, bagaimana kisah dan perjalanan Rasulullah ketika melaksanakan Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba awak artikan ayat berkata Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi jalla. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj ini diawali dengan kata tasbih oleh Allah. Coba bacanya di dalam Al-Quran, begitu banyak kisah, begitu banyak sejarah yang diceritakan oleh Allah, tapi tidak diawali dengan kata Subhanalladzi. Contoh kisahnya, awak cari kisah Fir'aun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah ketika mengajar Nabi Musa, tapi Allah tidak mengawali dengan kalimat tasbih. Lain tahu ibu di Fir'aun. Oh, lain pernah tahu contoh Fir'aun tahu? Mencari foto Fir'aun lain pernah? Mencari orang perang ini sama di Fir'aun pernah? Iya, masih tahu kawan. Nah, ketika Allah menceritakan Fir'aun dan para tentaranya ketika mengejar Nabi Musa dan ditenggelamkan di Laut Merah, itu tidak diawali oleh Allah dengan kalimat Subhanalladzi. Lalu ada juga diceritakan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh api oleh Raja Namrud, tapi Allah tidak mengawali kalimat itu dengan kalimat Subhanalladzi. Tetapi ketika Allah menceritakan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, langsung diawali dengan Subhanalladzi. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala ketidaksempurnaan. Maha suci Allah dari segala kelemahan. Allah pertaruhkan kesuciannya untuk
meyakinkan atau membenarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan Isra dan Mi'raj itu bukan hal yang biasa, tetapi peristiwa yang sangat luar biasa. Lalu ala hikmah dan dapat awak dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Awak tahu di dalam agama Bapak Ibu, ibadahku macam-macam. Ada ibadahku dan balik dan membutuhkan modal yang banyak. Contohnya membangun masjid, membangun tempat duduk masjid, pergi umroh, pergi naik haji, itu ibadah yang membutuhkan modal yang banyak Bapak Ibu. Lalu ada juga ibadahku balik tapi tidak membutuhkan modal yang banyak. Contoh ibadahnya puasa. Puasa itu ibadah yang balik Bapak Ibu, tapi modalnya cuma niat. Ustaz, kami tidak balik kami puasa. Jadi puasa itu memang tidak balik, tapi yang balik esensi dari puasa itu. Lain tahu kata esensi ya Pak Ibu? Ustaz, ada sabun esensi ke kami tidak tentu, kami tidak tua. Jangan esensi lagi, saya kadang lupa, kadang tidak kanan. Jadi esensi itu puasa awalnya, intinya. Jadi yang balik dari puasa itu menahan hawa dan nafsu, itu yang balik Pak Ibu. Menahan lapar awak mungkin bisa, kadang menahan sakit hati nak tahu juga. Nampak orang tua rancak, pakai cik orang tu pakai pelek, nampak saya bu. Jadi sakit hati, nampak orang lagi bini cari kutu di janjang, bagi hati pada kutu yang cari ke pak bu. Nampak orang membari orang baru, dan ada mempuyuh saya. Coba itu dari sakit hati. Nampak orang bari orang baru, masuknya ke rumah sakit. Nampak orang balik auto baru, itu adalah tambah parah penyakitnya. Nampak orang balik rumah baru, masih turun di rumah sakit. Nampak orang bini baru, matinya. Kan dia kan orang nama bini awal kan mati. Jadi itulah nan balik ketika kau melaksanakan kau puasa. Mungkin menahan hawi mungkin bisa, tapi yang payahnya ketika kau puasa tak kecian kurang, tersapu juga kurang terang. Ya, nampak orang tu lancar pakai ciannya pakai pedek dia lancarnya. Nampak orang tu baca cik sambil doa tu pakai cik lewat itu. Nampak orang tu kayu hanya baru pun mencari dia patuyul mencari. Nampak orang tu bansai hanya mengangkat masih rumah malah dapat bikin. Nampak orang tu pengen menggaya hanya cekali hanya memang kata sih tidur. Nampak orang tidak pandai menggaya kita pas ada masih dia. Jadi nampak saya kekurangan orang tu. Tapi kejadian itu tidak di situ, itu jauh yang mampu. Di situ mungkin parah begitu kan. Yang itu yang tidak jual. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada juga ibadahku ringan dan modalnya pun ringan loh. Contohnya kalau agama menyebut kalimat thayyibah, kalimat nan elok-elok, kalimat nan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya pada kawan, assalamualaikum ibadah. Kama mulai karajo, bismillahirrahmanirrahim ibadah. Mengakhiri karajo, alhamdulillahirabbil alamin ibadah. Nampak dan lancar-lancar, subhanallah. Bacakan awak tersanduang kaki di batu, astagfirullah. Kundak banyak lo tersanduang kaki di batu, tak lo astagfirullah dibaca dulu. Tiap-tiap tiga lo dibacanya, itu yang jadi masalah bagi awak ini. Nah, jadi itulah adalah hikmah awak dari kalimat tasbih. Apapun pekerjaan awak kembali hanya kepada Yang Maha Suci, Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ada risiko atau kata asra. Asra itu artinya apa itu? Itu diperjalankan. Jadi Rasulullah itu ketika melakukan Isra itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo lagi contoh je. Ambo tadi kapan suara kasih kau, ambo pakai baju kau. Kirono baju kau sebelum ambo pakai, kirono masuk sabun ke dalam baju kau, ke dalam kantong baju. Ambo bawa sama. Pulang ambo balik ambo gantungan baju kau. Keluar sabun ke dalam sabun baju. Mengijik dan baju itu dah sambung ke kawannya. Oh,
Ambo tadi pulang di masjid Al-Huda mengatur bayi semayang tadi. Jam berapa? Jam 6. Jam 8 tadi mulai situ dalam selamat tadi si kawan sebutan yang mati. Malah bisa 2 jam sampai situ dengan selamat sebanyak tuh Yonda dan dipijak mati lah gitu. Jadi kalau dipakai itu dengan logika sama memang tidak masuk akal. Sama di Isra Mi'raj, kalau dipakai itu dengan akal memang itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi itu hanya bisa diukur dengan keimanannya seseorang. Nah, jadi setelah pulangnya Rasulullah itu lalu berkumpullah. Setelah Rasulullah itu pulang dari Isra dan Mi'raj, dikumpulkanlah kabilah-kabilah atau suku-suku di Mekah tersebut. Lama kumpul sadono, lalu akhirnya Nabi Muhammad seandainya mau katakan di bukti kawin itulah contohnya. Ada orang yang namanya awak kalian lain percaya. Akhirnya orang suku Quraisy lain gitu. Lalu mengecek Nabi Muhammad lain. Ambo malam tadi baik Isra dan Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai ambo di langit pertama sampai di langit ketujuan, sampai ambo ke Sidratul Muntaha, sampai ke bawah Arasy, sampai mencapai perintah sholat. Banyak ambo kasiko banyak membutuhkan waktu dan lagi dari sahabatku malam ke Rasulullah. Kadang ada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu dia dari menjahit. Ditunjuk kita hanya Muhammad angilo yang mati saja. Jadi ikut tujuan mengumpulkan kami di situ aja. Jadi ketika itu baru turunlah Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai 3. Tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzal lahab. Ayat itu memang ada 5, tapi yang pertama turun itu 3 ayat. Jadi mana bantu itu Abu Lahab masuk ke neraka. Karena Nabi Mujamil baik. Namun kabarnya dina baik. Kecian lagi masuk ke neraka. Dicarinya Nabi Muhammad di Mujamil. Nah, jadi ketika itu baru turun ayat sampai 5. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Dicarinya Pak Ibu Nabi Muhammad kok kebetulan ketika itu Nabi Muhammad kok duduk di dekat Ka'bah kawannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bego ada tuh Ummu Jamil yang mencari engkau, dia ingin mencelakai engkau. Oleh itu kecil malaikat Jibril. Ini diceritakan Nabi Muhammad ke Abu Bakar. Nah, dalam masa sesudah itu tibalah Ummu Jamil di muka Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Jadi saat tiba Ummu Jamil di situ, malaikat Jibril itu dikabulkan kabur untuk Ummu Jamil untuk mencari Nabi Muhammad. Jadi tidak nampak Nabi Muhammad di Ummu Jamil itu. Nah, akhirnya Ummu Jamil, Abu Bakar, ada orang nampak Nabi Muhammad. Jadi untuk menyelamatkan Nabi Muhammad, awalnya Abu Bakar duduk di situ Pak Ibu. Jadi untuk menyelamatkan Nabi Muhammad, pindah Abu Bakar seketik. Akhirnya Abu Bakar selama mau duduk di situ, tidak ada mau nampak Muhammad. Akhirnya Abu Bakar mulai Abu Bakar duduk di sebelah situ awalnya. Akhirnya Abu Bakar berpindah Abu Bakar seketik, berpindah seketik. Akhirnya Abu Bakar selama mau duduk di situ, maksudnya bukan di situ tapi di situ. Selama mau duduk di situ, Abu Bakar tidak ada dia mau nampak Muhammad. Baru tu Bakar tu, baru tu Bakar enggak. Kecil awalnya Bakar situ tapi berpindahnya. Selama mau di situ, mau tidak ada nampak Muhammad. Mulia waktu itu, mulia. Ahmad Alina yang mulia. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, Rasul itu sedang berjalan-jalan di sebuah tempat. Lalu tibalah laki-laki nan lari sampai sesanggup. Lalu sesanggup, ngos-ngosan musawahnya. Nah, mandoklah laki-laki itu di sebuah rumah. Mereka tidak lama tibalah seseorang yang mengajar yang laki-laki tadi mampu beda. Batanya ini kepada
pindah Nabi Muhammad agak awalnya Nabi Muhammad agak sekolah di Nabi Muhammad. Jadi yang pertanyaan yang mau pindah tadi, Muhammad, adakah engkau nampak laki-laki yang lewat dari sini tadi? Lu mau pindah Muhammad. Selama mau tagak di situ tidak ada orang yang lewat kecuali engkau dan para tamu Nabi Muhammad. Apakah boleh begitu? Boleh. Tapi aku juga mohon maaf Bapak Ibu, aku dan majalah itu ikut terima Bapak Ibu. Oh dia ada nampak pintiga hilang sedang di dompet di mana ibu, apa pindah ibu kagak. Selama aku tagak di situ tidak ada aku nampak dompet dalam. Pada soalnya itu tidak bisa dilakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini asra itu diperjalankan. Jadi Rasul itu tidak berjalan sendiri, melainkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, langit 1 sampai langit 7 dan kembali lagi ke dunia. Itu perjalanan yang diperjalankan oleh Allah. Selanjutnya ada kalimat bi'abdihi hambanya. Jadi kalimat bi'abdihi itu dalam ilmu tafsir artinya ada dua baik. Yang pertama hambanya, ketika Allah menceritakan di dalam Quran surah Al-Isra ketika Rasulullah itu melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah itu disebut sebagai hamba atau gulam. Awalnya hamba. Nah, kenapa disebut sebagai hamba? Yaitu ketika Rasulullah mempunyai jasad dan roh. Jadi ketika jasad tanpa roh disebut mayat, tetapi kalau roh tanpa jasad, anda pilih, anda hantu, anda tidak, terserah. Nah, jadi ketika itu Rasulullah itu disebut sebagai hamba itu ketika Rasulullah mempunyai jasad dan roh. Itu menandakan bahwa Rasul itu ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj itu dalam keadaan sadar, yang sadar-sadarnya, bukan dalam keadaan mengigau. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kau diakui oleh Allah sebagai hamba. Mungkin timbul pertanyaan, ya, memang awak tidak hamba, tidak diakui? Memang awak yo hamba, tapi awak kan baru mengaku sebagai hamba. Apakah awak telah diakui atau tidak? Itu menjadi permasalahan. Jadi bila awak diakui sebagai hamba, ketika jawaban aktivitas awak itu tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai lama jawab tambah cek lain. Jangan sampai macam itu. Kau adalah haratu awak dua, tanah orang, sawah orang, para orang, laki orang. Ada satu laki awak juga bagi bini mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kata selanjutnya atau Laila. Laila itu artinya sepertiga malam, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di sepertiga malam. Jadi kalau antara sepertiga malam itu mulainya sekitar jam 2 sampai subuh. Itulah disebut dengan sepertiga malam. Jadi bukan sepanjang malam. Kalau sepanjang malam itu lailatan. Ada tamar buto di belakang, itu baru lailatan. Model itu halusnya bahasa Allah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Memang tujuan dari Isra dan Mi'raj memang tujuan utama ialah untuk mencapai perintah salat. Tapi di samping itu kata Allah linuriyahu min ayatina. Di samping itu Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad, ingin menunjukkan sebagian kebesaran kepada Muhammad.
Jadi memang tujuan utama dari Isra Mi'raj itu untuk mencapai perintah salat, tapi di samping itu Allah ingin menunjukkan kepada Allah sebagai umatnya untuk melihat sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu dibelahlah dalam Muhammad kepada dibawa oleh malaikat Jibril dua bencana atau dua kali. Kali yang pertama itu berisi air Zam-Zam, dan kedua berisi mahjub keimanan. Itulah yang dimaksudkan kehadiran Muhammad. Nah, setelah itu dipasanglah gojek. Gojek itu bukan Honda, tapi disebut dengan buruk. Nah, baiklah Nabi Muhammad di gojek itu jumlah. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu melakukan sholat sunat sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu Rasul keluarnya dari masjid itu, bertemu malaikat Jibril membawa 2 bejana. Yang pertama isino khamar, dan kedua isino air susu. Isi malaikat Jibril, ya Muhammad, ma yang akan kau pilih? Kebetulan ketika itu Nabi Muhammad memilih air susu. Isi malaikat Jibril, engkau benar ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Kalaulah khamar itu yang kau pilih, mabuk kau tidak. Yang kau pilih adalah memang benar, itu adalah fitrah. Nah, setelah itu baru dibawalah Nabi Muhammad Mi'raj oleh malaikat Jibril. Dan pertama sampai di langitan pertama. Sampai di langitan pertama, ditanya, siapa engkau? Aku malaikat Jibril. Yang bersamamu siapa? Ini adalah Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Jadi dari langitan pertama sampai langitan ke-7 itu pertanyaan sama saudara Bapak Ibu. Siapa engkau dan bahasamu engkau itu siapa? Bukan ada diutus oleh Allah. Sama pertanyaan saudara. Dan di langitan pertama Nabi Muhammad bertemu yo Nabi siapa? Langit pertama Nabi Adam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad mencari Nabi Adam selalu dua berita-berita, tapi Nabi itu apa Ibu? Satyo Nabi Muhammad mencari ke kanan, Nabi Muhammad. Satyo Nabi Adam itu mencari ke kanan, Ibu. Nabi Adam itu kalah yang tersenyum. Tetapi kalau satyo Nabi Adam itu mencari ke kiri, menangi Nabi Adam sendiri-sendiri. Ingat Nabi Muhammad, dia malaikat Jibril, aku menteri itu. Isi malaikat Jibril. Nah, sebelah kanan kiri itu adalah anak cucu keturunan Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam itu mencari ke kanan, itu anak cucunya yang rajin kamu saji, taat beribadah, patuh kepada Allah, rajin bersedekah, masuk surga di surga tapi sana hati Nabi Adam. Lalu yang di sebelah kiri itu anak cucu keturunan Nabi Adam yo, tapi para itu sama dengan anak setan, induk setan, amak setan, apa setan itu sadonya tampilnya di neraka, maka ibu hati Nabi Adam Bapak Ibu. Nah, lalu tanyaklah ke langit yang kedua. Jasa Nabi bertemu langit yang kedua, Pak. Nabi Isa yo Nabi Yahya. Lalu naiklah ke langit yang ketiga, bertemu yo. Dan ketiga yo siapa? Yusuf. Dan kape bertemu yo Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu yo Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu yo Nabi Musa. Di sikolah Nabi Muhammad biko lamo Bapak Ibu. Lamo proses resiko. Dan di langit yang ketujuh Nabi Muhammad tu bertemu yo Nabi Harun Ibrahim alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati langit 1 sampai 7, lalu sampailah Nabi Muhammad itu ke Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu tapi tawafnya para malaikat.
Nah, kalau di dunia kan tapi tawaf manusia kan di Baitullah, di Ka'bah. Jadi kalau tempat tawafnya malaikat pun namanya Baitul Ma'mur. Nah, setelah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tidak ada satu orang pun yang bisa melewati Sidratul Muntaha tersebut kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon yang besar, pernah diceritakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kalaulah dikumpulan dunia aku, dikumpulan dunia aku di planet itu kesadono diletakkan di pohon Sidratul Muntaha itu bagaikan meletakkan satu pasir di padang pasir yang luas. Bentuk ala katanya Sidratul Muntaha itu pada itu. Nah, setelah itu diangkatlah Nabi Muhammad untuk berkunjung ke surga dan ke neraka. Nah, berkunjung ke surga dan ke neraka. Tetapi di dalam perjalanan itu banyak kejadian-kejadian aneh yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Ada antara kejadiannya, nan pertama Nabi ko menjadi orang yang sedang bercocok tanam. Tetapi yang rancang apa itu? Ketika yang ditanam tuh langsung ladang, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung masak buahnya, langsung diambil. Setiap diambil tumbuh buah baru, diambil buah itu tumbuh buah baru pada aku. Nabi Muhammad aku bisa nanti itu dipercaya oleh malaikat Jibril. Itu perumpamaan orang suku masyarakat Islam di dunia. Itu orang yang rajinnya berinfak, rajinnya wakaf, dermawannya, amuannya membantu, menolong, membantu untuk membuat tapi kudu awak. Nah itu. Jadi orang yang rajin masyarakat itu pahala yang tidak habis-habisnya. Jadi jangan menjadi orang yang ada orang cengke balapi. Ini cengke balapi namanya. Sambil kalian, cengke balapi sambil kalian. Sambil kalian cengke balapi. Nah itu yang tak beda kan. Sambil kalian cengke balapi. Adi hujan payung bagapi. Awak asasa oda ini sakti-sakti baju dan berjahit. Maknanya itu orang tidak amuah mengeluarkan haratonya, takutnya miskin, takutnya bansai. Nah itu. Lalu nanti adalah Rasulullah mencari kejadian ketika orang membawa kayu itu. Anak perempuan badannya dia membawa kayu, tapi nampak kayu lain yang dia itu. Jadi aksi mereka itu perumpamaan orang dan camuk jadinya, camuk nama serakah. Jadi lah ada di jabatan ini minta jabatan di kau dia. Kalinya orang sadar dunia aku. Lalu yang ketiga adalah Rasulullah mencari orang lain, nenek-nenek lain. Iya nenek-nenek lain. Nenek-nenek yang laku mana sampai-sampai saking tuanya nenek itu sampai hidungnya ke lututnya. Dia kira perumpamaan itu adalah perumpamaan dunia dan lalu. Dulu saja lah sampai pada 1000 tahun yang lalu itu adalah diumpamakan dunia lalu. Apalagi awal hidup di akhir zaman. Dan di akhir zaman akan banyak kejadian-kejadian yang terjadi, akan banyak godaan-godaan yang terjadi. Apa di antara godaannya? Di dalam hadis Rasulullah, Rasulullah paling tidaknya ada 5 kejadian yang terjadi. Di antaranya hadis Rasulullah, sayyatan ala ummatin zaman, akan datang kepada umatku di satu zaman. Wa yuhibbun al-khamsa wa yansawun al-khamsa, paling tidaknya suku kalimu perkara dan lumpuh kepada 5 perkara. Di antaranya wa yuhibbun ad-dunya wa yansawun al-akhirah, terlalu cinta ke dunia sehingga lumpuh ke akhirat. Itu yang pertama ya Rasulullah. Lalu yang kedua wa yuhibbun al-hayat wa yansawun al-maut, terlalu cintanya ke kehidupan sehingga lumpuh aduhnya kematian setelah kehidupan. Lalu yang ketiga wa yuhibbun al-qusur wa yansawun al-qubur,
cintanya sampai tinggalnya di dunia ko berlomba-lombanya membangun rumahnya yang tinggi dan bagian tiba-tiba ame sakabe sehingga lupa tampilnya di kuburan dan sampai wa yuhibbu dan mal wa yansawna hisab lalu cinta ke haratu sehingga lupa di haratu itu akan bisa. Dan yang terakhir wa yuhibbu dan khala wa yansawna khaliq lalu cinta ke makhluk dan lupa kepada khaliq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu sahabat seketika. Nah, lalu setelah Rasulullah melakukan kunjungan ke surga dan ke neraka, sampailah Rasulullah di bawah arsy untuk mencapai perintah salat. Para perintah salat dan pertama yang dibawa oleh Rasulullah turun 50 kali dalam sehari semalam. Turun Nabi Muhammad di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim dah protes. Timur di langit dan kanan, Nabi Musa protes kepada itu. Ya Muhammad, ana malah dia perintah oleh Allah kepada engkau dan untuk umat engkau solat sehari semalam 50 kali. Kecil Nabi Musa dah kata lo kecil Nabi Musa umai hambos kadang-kadang padaku kuai dah talo solat 50 kali dalam sehari semalam, apalagi umat engkau kete-kete, pendek-pendek, bule-bule, pesek-pesek, layu, pemale, palalo, dah kata lo kecil Nabi Musa tidak kete-kete. Baik Nabi Muhammad kata menghadap kepada Allah. Tul beliau Allah para Muhammad Allah berimu Muhammad. Nak ada tahu terus Nabi Muhammad. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, dia baca dan ulang-ulang mungkin cerita 9 kali, ulang-ulang sampailah 5 kali jadinya. 5 kali. Laporan Muhammad ala 5 kali Musa. Nak tahu jodoh kecil Musa. Baik minta keringanan ke Allah melihat kecil Nabi Muhammad nak tahu yang boleh. Malu aku kepada Allah. Allah dari 50 kali ialah menjadi 5 kali saja. Nabi Muhammad. Jadi seandainya kalau ialah nak naik Rasul kata berarti 50 kali awak solat dalam sehari semalam. Solat awak tadi menghari pulang awak meditasi sebulan buka tinakku penghari lazat boleh. Payah musajid boleh solat. Dan kamu pulang awak lihat buka tinakku penghari lazat boleh. Sehingga akhirnya penghari yang kali bagi dia apa ada azab terjadi apa tu itu jadi sedangkan azab 5 kali sehari semalam Allah macam apa yang keluar ada. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita berarti solat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa ambil? Pada kita awal ambil 3 pelajaran pelajaran. Yang pertama, jangan pernah putus asa terhadap rahmat dan diaji oleh Allah kepada awak. Bahkan kunci itu karena bagi Allah dan adur dan tak mungkin tugas awak sebagai hamba hanya berbuat baik. Baiklah berbuat baik, wa'tasimu bihablillah. Tapi awak berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah baik itu agama Islam. Itu yang pertama. Dan kedua, mari selalu awak perbaiki solat. Kalau tak perkara penting solat kau tak mungkin langsung dijawab oleh Allah. Itu menandakan solat kau adalah yang pertama. Anjak salawat, rancak salunya amalan. Tapi kalau dua solat awak bermasalah, solat awak maka awak akan dipermasalahkan nanti di akhirat. Dan ketika Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu makin gambaran kepada awak makmurkan masjid. Nah, orang yang memakmurkan masjid salah satu nanti dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, karena waktu Isya sudah masuk ya, mari kita akhiri
perkumpulan kita pada sore menjelang malam ini. Abu kalau baru salam mohon maaf, Abu baru beraja Bapak Ibu. Kalau salah atau tujuan Abu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.